A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast program studi Islam bersama saya Rizky Putra dan Barani. Kita dari Sosiologi kelas A angkatan 24. Hari ini kita akan membahas tentang fundamentalisme Islam. Jadi, apa sih sebenarnya fundamentalisme itu? Jadi aku kali ini akan membahas tentang fundamentalisme Islam. Tadi sebelumnya kita bahas ke lebih umumnya dulu, yaitu apa sih fundamentalisme. Nah, kalau menurut KBBI, fundamental itu berasal dari kata fundamen yang artinya dasar, alas atau asas. Jadi pengertian fundamentalisme sendiri itu dapat kita simpulkan bahwa fundamentalisme ini adalah paham yang berusaha memperjuangkan atau menerapkan sesuatu yang dianggap benar. Terus ada pula, tadi nanyain awal mulanya ya? Ya, asal usulnya gimana itu fundamentalisme itu? Jadi awal mulanya itu fundamentalisme ini berawal atau berawal dari akhir abad ke-20, khususnya di dunia barat. Nah, di dunia barat ini dahulu kala sudah mengenal istilah fundamentalisme dalam beragama, khususnya yaitu di agama Katolik, karena kan di barat terkenal dengan gereja ya, Katolik. Nah, mereka mengenal dari mana sih istilah fundamentalisme ini? Nah, mereka ini mengenal istilah fundamentalisme ini dari atau melalui kamus yang namanya tuh kamus Glen Laros Encyclopédique di Perancis, yang di kamus ini di dalamnya membahas tentang gerakan fundamentalisme keagamaan. Nah, itu tadi adalah pandangan umum ya tentang fundamentalisme itu. Ya. Pandangan para ahli itu gimana tentang fundamentalisme itu sendiri? Pandangan para ahli. Pandangan para ahli. Sebenarnya ada banyak para ahli yang menyebutkan pandangan ini. Cuma ini saya ambil dari pandangannya Ali Suaidi yang menyebutkan bahwa fundamentalisme ini berasal dari bahasa Arab yang artinya atau istilahnya itu disebut dengan usuliyah. Usuliyah sendiri ini apa? Nah, usuliyah itu artinya yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi jika disimpulkan bahwa fundamentalisme menurut Ali Suaid yang berasal dari bahasa Arab tadi itu yaitu adalah gerakan umat muslim yang berniat mengembalikan nilai-nilai atau ajaran-ajaran agamanya. Tadi kan kita membahas tentang fundamentalisme Islam ya Kak. Ya. Dan menurut para ahli pasti ada dong karakteristik atau ciri dari fundamentalitas sendiri ya. Ciri khas atau karakteristiknya sendiri ya. Jadi yang merupakan ciri khasnya itu yaitu mereka menganggap firman Tuhan ini merupakan ajaran yang dianggap benar tanpa adanya kesalahan, atau bisa juga disebut dengan istilah skriptualisme. Nah, skriptualisme itu apa sih? Jadi skriptualisme ini adalah suatu paham atau keyakinan secara harfiah terhadap kitab suci yang mereka yakini dan dianggap benar. Jadi mereka menganggap kitab suci yang mereka yakini itu benar tanpa adanya kesalahan. Seperti jika di umat Islam sendiri kan Al-Quran ya, karena Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi pedoman kita bagi umat muslim ya. Nah, contohnya seperti itu jika di dalam Islam, agama Islam. Itu kan tadi ciri khas fundamentalisme itu. Pasti ada dong ciri gerakan itu. Apa yang mereka lakukan untuk gerakan fundamentalisme Islam sendiri itu gimana? Ciri-ciri gerakannya Ya. itu sebenarnya ada banyak. Nah, yang saya tahu ya itu pertama mereka ini cenderung melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap teks-teks suci agama, dan mereka ini menolak adanya pemahaman kontekstual karena pemahaman tersebut tuh dianggap akan mereduksi kesucian agama atau dianggap keliru. Terus yang kedua ini
adanya, yaitu menolak pluralisme atau relativisme yang menurut mereka ini pemahamannya tuh terhadap kitab suci ini dianggap keliru. Jadi mereka ini menolak seluruh pemahaman dari pandangan lain gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Apa sih maksudnya memonopoli itu? Jadi maksudnya di sini itu kaum fundamentalisme ini menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling benar. Menganggap dirinya ini paling benar gitulah, dan menganggap sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan pandangannya mereka. Jadi pokoknya pandanganku nih yang paling benar dan tidak mau menerima pandangan dari orang lain. Terus yang keempat itu ada kaum fundamentalisme ini kegiatannya berpotensi melahirkan kekerasan dengan dalih atau dengan mengatasnamakan atas nama agama, atas nama membela Islam, dan atas nama Tuhan. Jadi kayak punya punya inilah namanya backingan gitu. Aku mengatasnamakan agama nih, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Tuhan gitu. Padahal ya gerakannya ini tidak baik, tidak sesuai. Terus yang terakhir itu gerakan fundamentalisme ini sering atau selalu dihubungkan dengan yang namanya fanatisme atau fanatik. Terus juga ada dihubungkan dengan intoleran, dan juga dihubungkan dengan yang namanya radikalisme gitu. Jadi fundamentalisme ini mirip-mirip dengan gerakan yang sudah disebutkan tadi itulah. Nah, dari ciri yang disebutkan Mbak Reni tadi itu lebih mengarah ke negatif ya, mengarah ke kiri. Mengarah ke kiri ya. Tadi dijelaskan bahwa asal-usul fundamentalitas sendiri itu berasal dari Eropa. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih fundamentalisme gitu? Ada. Apa sih namanya? Munculnya itu awal mulanya itu ya. Jadi awal mulanya di Indonesia sendiri ini gerakan fundamentalisme ini disebabkan karena adanya fenomena sosial keagamaan dari kelompok muslim yang sifatnya kompleks. Terus juga minimnya dalil para ulama yang menjelaskan tentang keberagaman keagamaan. Jadi istilah fundamentalisme Islam sendiri ini juga sering disejajarkan dengan yang namanya Islam radikal. Jadi yang namanya Islam radikalisme itu juga mengarah ke hal-hal yang tidak bagus, hal-hal yang mengarah ke kiri. Contohnya apa Kak di Indonesia itu? Contoh di Indonesia sendiri itu contoh kelompok muslim yang menganut gerakan seperti itu ada yang namanya Forum Pembela Islam, ada Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jamaah, terus juga ada Laskar Jihad. Sebenarnya banyak sih macam-macamnya, cuma yang saya ketahui cuma itu saja. Tadi kan contoh di Indonesia itu pasti mereka mempunyai landasan atau ya landasan ideologis itu yang menjadi dasar gerakan fundamentalisme Islam tersebut. Kalau menurut Mbak Reni itu apa yang mendasari gerakan mereka tuh, apa yang mendasari itu? Menurut saya juga mengambil dari pandangannya para ahli yang saya ketahui itu. Saya mengambil pandangannya Siren Hunter. Jadi Siren Hunter ini adalah penulis asal Iran yang mengidentifikasi adanya landasan ideologis tentang gerakan fundamentalisme ini. Yang pertama itu adanya landasan agama dan negara. Terus yang kedua ada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga ada keadilan sosial. Yang keempat yaitu berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam. Terus yang kelima ada gerakan jihad yang seperti kita ketahui sendiri lah, macam-macam. Terus yang terakhir adanya perlawanan terhadap budaya barat. Itu landasan ya, atau yang mendasari gerakan mereka itu apa? Ideologinya mereka itu. Nah, kalau yang disebutkan Mbak Reni tadi itu lebih mengarahkan negatif gitu, iya kan? Kita tuh harus menanggapi secara positif itu. Bagaimana cara kita menanggapi
gerakan tersebut secara positif dan negatif gitu. Nah, kan sebenarnya dari masing-masing kita sendiri juga perlu ya menyikapi gerakan fundamentalisme ini Secara positif. ya secara positif. Jangan kita ambil sisi negatifnya saja kan ya. Nah, fundamentalisme ini seharusnya atau mesti direspon secara pandangan dua pandangan, yaitu diperlukan adanya komunikasi dan forum bersama agar saling terjalin hubungan antara umat beragama. Terus jika kita ambil dari sisi positifnya, kan kaum fundamentalisme ini ibaratnya tuh mempunyai kesetiaan yang kuat atau punya prinsip yang kuat terhadap pandangan yang mereka anut, dan kesetiaan itu dapat kita ambil sisi positifnya bahwa sangat diperlukan di kehidupan yang sekarang ini. Terus jika kita ambil dari sisi negatifnya, yaitu kaum fundamentalisme ini kan menunjukkan hal-hal yang tadi disebutkan seperti mengarah kepada kekerasan. Jadi negatifnya ya mereka ini mempunyai sikap yang kaku, atau ya fanatik, atau namanya cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dan konservatif gitu. Jadi pada intinya bagaimana kita menyikapi fundamentalisme ini, ya kita ambil dari sisi positifnya, itu ada hal-hal baiknya. Jika kita melihat dari hal-hal negatifnya juga yang tadi itu yang mengarah kepada kekerasan dan hal-hal yang bersifat fanatik atau radikal. Jadi cara kita menyikapi ya dengan tadi itu, kita perlu komunikasi dan forum bersama. Tadi kan Mbak Reni sudah menjelaskan asal usul gitu, ciri khas, dan gimana cara kita menyikapinya kan. Sedapatnya saya itu fundamentalisme ya, Islam sendiri lebih mengarah ke negatif atau hal-hal yang fanatik gitu, tidak mau mendengarkan orang lain gitu. Jadi yang kita bisa simpulkan gitu ya, jangan terlalu berlebihan gitu jika menyikapi salah satu pandangan gitu. Kita harus berpikiran luas agar tidak menjadi fanatik kali ya Kak. Yang namanya berlebihan kan juga tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Jadi kita menganut prinsip kita juga perlu, tapi kalau kita berlebihan juga tidak baik. Karena kita harus bisa menerima pandangan orang lain juga kan, pandangan aliran lain. Jadi boleh setia, tapi jangan berlebihan. Fanatik berlebihan tadi ya. Tadi teman-teman kita sudah membahas tentang fundamentalisme dan fundamentalisme dalam Islam sendiri gitu. Dapat disimpulkan bahwa ya boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Jadi pada intinya fundamentalisme ini itu adalah untuk mengembalikan ajaran-ajaran agama gitu, tapi dengan cara yang kurang bagus. Jadi Fanatik gitu ya, jadi ya sebenarnya tujuannya untuk mengembalikan ajaran agama, cuma caranya itu yang kurang pantas gitu. Mungkin segitu saja yang bisa kita sampaikan ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari kita. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya atas penjelasan kalau saya tadi. Kurang dari kita, lebih dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.